Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam, Bu. Tono. Ibu. Selamat siang untuk semuanya. Saya hanya ingin menyampaikan pengalaman baik aja untuk saya gitu. Jadi selama ini ya alhamdulillah Pak Eko, Pak Warsono berbagi pengalaman, siapa tahu jadi penyemangat ya, jadi inspirasi untuk semuanya. Jadi saya bercerita dari awal dulu ya Pak ya. Ketika saya dinyatakan kalau saya DM, gula darah saya hampir 400 Pak. Jadi 397 saat tahun 2006. Jadi 15 tahun yang lalu. Nah, setelah itu saya konsul dokter dan minum obat itu selama 15 tahun itu, Pak. Nah, itu semuanya terjadi pada diri saya, komplit sekali. Mata saya sering berkunang-kunang, itu seperti ada kilatan cahaya di sebelah ujung. Nah, dan dokter bilang itu memang sangat menakutkan, bilangnya ibu hati-hati stroke mata. Ya, kemudian yang kedua saraf tepi, Pak. Saya kesemutan tangan sebelah kanan, jadi setiap malam itu pasti kesemutan. Nah, kemudian saya pernah frozen shoulder juga selama 1 tahun, Pak. Frozen shoulder, kemudian ditemukan juga klep jantung saya bocor. Jadi sudah merambah kemana-mana. Nah, saat saya setelah ikut MOBI, saya itu sekarang hari ke 101 ya Pak, dan hari ke 59 itu gula darah saya di bawah 100. Nah, jadi besok itu ke 60 hari, mudah-mudahan saya bisa lolos, bisa mencoba fit terbalik, tapi itu saya belum berani gitu ya, karena komplikasi saya yang demikian banyak. Saat 2 minggu yang lalu, saya setelah 2 tahun itu tidak eho Pak, karena pandemi ya. Jadi saya ingin mencoba karena gula darah saya bagus, kemudian kolesterol juga saya bagus. Setelah kolesterol saya di awal ikut MOBI itu 358. Nah, hari ini 195 Pak. Asam urat dari tadinya 10,8 sekarang 4,8 Pak. Keren. Kemudian HbA1c jadi sebelum ikut MOBI itu saya 11,6 Pak. Buruk banget gitu. Nah, 2 minggu yang lalu saya cek HbA1c itu 5,6. Keren. Alhamdulillah Pak Warsono. Keren. Jadi tensi pun Pak saya antara 150 160. Saat ini 110/80. Jadi iya, jadi itu saya tidak minum obat apapun. Setelah 4 hari saya ikut MOBI, Pak Roy bilang, ibu lepaskan semua obat gitu. Jadi Ibu di Bapak Roy. Pak Roy, iya. Undang lagi Pak Roy-nya. Mana Pak Roy-nya, Mas? Ya. Nah, mungkin saya selalu kan, walaupun Pak Roy sekarang sudah tidak ada di grup, tapi saya selalu japri tanya, Pak Roy, selamat siang Pak. Ya, siang Bu. Ya, saya mau ngasih informasi tentang diri saya nih. Alhamdulillah setelah Bapak bimbing, saya pada hari ini HbA1c saya udah 5,6. Jadi dari tadinya 11,6 ya. Kemudian saya mencoba untuk EKG. EKG saya dokter bilang ibu bagus, nggak ada sesuatu apapun. Kemudian saya dicoba lagi dengan ekokardiografi, ya USG jantung. Dan dokter bilang gini, ibu
bocornya sudah nggak ada, sudah tertutup semuanya. Terus dokter bilang gini, Ibu olahraga apa yang Ibu lakukan? Jadi saya teringat Pak Warsono yang suaranya memang mantep banget gitu. Itu saya ceritakan ke dokter jantung, Pak. Saya tidak ada olahraga senam juga, sekarang sudah tidak. Jadi saya melakukan olah napas. Olah napas seperti apa, Pak, Bu? Katanya. Nah, saya terangkan, tarik napas, keluarkan, tahan. Saya bilang, jadi saya kayak ngajarin dokter gitu loh. Dokternya welcome banget gitu. Iya Bu, teruskan aja Bu, bagus, ini perkembangan Ibu bagus banget. Setelah dua tahun saya nggak kontrol dokter, kemarin tuh berani karena pandemi sudah turun. Jadi dokternya salut banget, teruskan dengan olah napas, ini sangat progres katanya, bagus untuk Ibu perkembangannya. Jadi saya sudah tidak dikasih obat lagi, tapi memang obat jantung itu udah saya tinggalkan. Semua obat udah saya tinggalkan gitu ya. Karena tensi saya juga bagus, gula juga saya bagus, memang sudah di bawah 100. Nah, jadi saya demikian bahagianya. Saya lagi happy Pak Eko, Pak Warsono, Pak Roy. Jadi terima kasih banyak Mobi. Itu saya jadi sedih deh. Sedih karena bahagia saya benar tapi saya belum berani untuk melakukan V terbalik karena terus terang pada Sabtu minggu kemarin itu saya kan dapat undangan nih. Di undangan memang saya nggak makan karbo, tapi saya makan seafood yang memang hanya dikasih garam itu, tapi begitu pulang 2 jam kemudian saya tusuk, saya cek itu gula darah tadinya saya 70-80 jadi naik 122. Itu hanya makan seafood aja. Jadi itu pada hari ke-52, Pak. 52 saya gula darah 70-80. Jadi begitu kecewanya saya jadi 122. Nah dari situ saya IF sangat disiplin sekali Pak. Jadi saya tidak ada cheating, tidak apa. Hanya saat itu aja saya makan seafood itu udang sama cumi digoreng pakai kayaknya sih dari bumbu kalau menurut saya. Jadi saya nggak makan yang lainnya gitu. Cuman ya gula darah saya naik. Nah, pertanyaan saya setelah naik seperti itu, apakah saya harus kembali ke tahap awal untuk mendapatkan V terbalik atau lanjut saja gitu? Untuk kalau hanya sekali nggak ada masalah. Kecuali kalau memang cheating mau berkali-kali, pembentukan selnya akan terhambat. Oh gitu, iya. Kalau hanya kasus seperti ini nggak Mas? Oh iya. Cuman kendalanya mungkin dari pH juga ya. pH saya itu sempat saya ini ke Pak Roy waktu itu 8,08. Nah, itu setelah ONAP pada hari Minggu tanggal 9 bulan Januari. Tapi setelah itu pada hari Kamis turun Pak. Turun jadi 7,59. 7,36 terus ke sininya makin turun sampai ke 6,3. Itu jadi gimana nih dengan penurunan yang saya pikir ini turun banyak gitu. Apakah saya harus ditambah SB-nya atau tapi selama ini saya makan rumput laut, Pak. Rumput laut itu memang jadi bisa menambah pH. Jadi pH ya saat 8,8 itu minum rebusan rumput laut dan airnya itu saya minum gitu. Tapi setelah itu jadi turun gitu Pak. Silakan Pak Roy. Gimana jagoannya? Apa nih Pak? Yang pertanyaan Bu pH. Tadi. Yang pH saya turun dari 8,08 itu turun sampai 6,3
3, 6,4. Nggak ada masalah. Ya, Bu Yeti susah waktu untuk itu naik lagi. Susah untuk naik lagi, Pak. Bu Yeti masih treatment yang pil ya, Bu Yeti ya? Masih yang pil. Saya belum sempat share tentang yang baking yang itu ya, yang SP powder ya. Belum. Iya, Soalnya nanti. gini Pak Roy. Pak Roy kan ini angkatan 71. Pak Roy kan ini di awalnya Pak Roy. Betul, saya lupa. Pak Roy udah left, tapi kita berbicara kan baru 2 bulan ini berbicara soda kue Pak Roy. Sampaikan aja. Iya, betul. Iya. Jadi sekarang yang ternyata yang setelah dicobakan di beberapa grup itu SP powder cukup efektif, Bunda, sekarang. Soda kue, bukan baking ya? Baking atau bukan soda kue. Iya. Soda kue sama sodium bikarbonat itu sama. Nah, gitu. itu kita gunakan yang powder. Itu akan lebih efektif. Jadi sehari dicoba dulu 2 kali 1 sendok teh, dilarutkan di 200 ml. 200 atau 150? 150 juga boleh, 200 juga boleh. Enakan sih memang 200 ml. 200 ml. Nanti saya kasih linknya, Bu. Jadi biar 200 ml dengan 1 sendok teh. 1 sendok teh. 2 kali 1 sendok teh. Dicoba dulu itu. Kalau itu masih belum 7,35, boleh dicoba 3 kali minum. Oh iya. Dengan 1 sendok teh. 3 kali 1 hari ya? Iya. 1 hari 3 kali ya. Kalau masih belum juga ke 7,35, bisa dicoba 4 kali dalam sehari. Oh iya. Iya. Kalau itu juga masih belum juga, baru ditambah setengah-setengah setiap kali cek. Oh gitu. Iya, tambah setengah sendok teh setiap kali cek. Iya. Mungkin itu saja ya, Pak Eko. Jadi saya di antara dari DOL 71 itu alhamdulillah termasuk mungkin yang sabar, yang disiplin ya, sehingga para pejuang gula darah yang di grup saya itu bisa disemangati. Nanti akan saya laporkan ke Pak Roy yang sudah di bawah 120 sampai 80 itu ya Pak ya. Ya. Kan ya, kendalanya itu saya sudah 70 80 itu selama 52 hari itu Pak. Itu gula darah saya 70 80. Namun seiring dengan undangan itu yang jadi kambing hitamnya. Jadi 122 itu kecewa banget gitu, Pak. Nggak apa-apa, itu kan masih 2 jam, Bu. Wajar. Iya, 2 jam. Yang perlu Ibu cek sebetulnya sih gula darah sewaktu 4 jam. Oh, gitu. Kalau ketika Ibu citing-citing gula darah sewaktu 4 jamnya tahu-tahu bisa kembali ke 80 lagi atau 70. Nah, itu sudah tanda-tanda tuh, Bu. Sudah tanda-tanda bagus itu. Terbalik ya. Ya, mudah-mudahan aja. Kemudian ini Pak, mohon sarannya dengan kejadian seperti itu, apakah saya untuk IF dan PMB-nya diperpanjang sampai 120 hari atau mungkin besok lusa bisa dicoba untuk fit terbaliknya. Tapi saya jadi ketakutan, jadi apa namanya, jadi khawatir takut gulanya naik dan saya jadi kecewa gitu. Jadi gluconeogenesisnya tambah. Oh. Kalau makan wajar, Bu. Kalau makan itu pasti wajar 2 jam gula puasa gula GDS 2 jam itu naik, Pak. Wajar, Bu. Yang penting nggak gantung di atas, Bu, ketika GDS 4 jam itu. Oh gitu. Iya. Ya, kalau GDS 4 jam itu bisa kembali lagi, ya itu sudah tanda-tanda baik. Tapi kalau masih gantung,
Ya, mesti diperpanjang dulu kali Bu. Oh gitu. Sebulan lagi atau. Ya, masalahnya kan dengan komplikasi yang saya punya sebelum ikut MOBI itu kan lumayan pegal-pegal badan semuanya juga lumayan repot gitu Pak. Nah, setelah saya ikut MOBI ternyata perkembangannya sangat bagus dan memang itu sangat bersyukur saya ditemukan dengan MOBI, dapat dengan Pak Eko, Pak Warsono, Pak Roy yang membimbing saya dan grup gitu ya. Jadi tentu saja kalau misalkan gara-gara makan karbo lagi atau mencoba itu dengan takut kecewa gitu, takut kecewa. Enggak Bu, bersemangat Bu. Jadi saya udah merasa saya sehat, jantung saya sudah dikatakan dokter sudah bocornya itu sudah menutup, sudah bagus, sudah berhasil dengan olah napas ini sampai akhirnya saya cerita Pak Eko sama dokter jantung itu ya, yang merawat saya selama 10 tahun dengan dokter ini gitu. 10 tahun saya bocor bocor jantungnya tuh. Jadi saya cerita, Dok pernah mendengar MOBI nggak? Enggak tuh katanya gitu. Jadi saya terangkan Pak Eko, saya terangkan tentang MOBI. Gitu. Oh bagus ya bagus. Itu dokternya sangat welcome. Jadi mau mendengarkan apa yang saya ceritakan dan berbeda dengan dokter penyakit dalam yang merawat saya. Kalau dokter penyakit dalam bilangnya gini, Ibu mau diet karbo, saya kirim Ibu ke dokter ahli gizi. Saya bilang gitu, enggak lah Dok. Tapi kalau saya berhasil, dokter ikut saya ya. Saya bilang gitu. Oh gitu ya? Betul, saya bilang gitu, kalau saya berhasil Dok, dengan gula darah saya turun dan HbA1c saya bagus, dokter ikut saya ya. Terus boleh nanti saya sharing sama pasien-pasien yang lain yang memang dokter ini banyak sekali pasiennya. Jadi terkenal dokter bagus, dokter teliti gitu ya. Terus nah kalau yang saya kan kebetulan aktif di Prolanis ya Pak. Di Prolanis. Ya Prolanis itu penderita tuh DM itu sekitar 200 lebih lah. Di wilayah Ibu sendiri? Di wilayah saya. Kebetulan kita di ini sama Puskesmas ya, Marga Hayu Raya tuh. Jadi saya tuh pengurus. Nah, saya sharing dengan dokter yang membimbing Prolanis. Dokternya bilang, Ibu boleh sharing. Nanti kalau misalkan Ibu sudah bagus, sudah berhasil, boleh sharing sama anggota. Siapa tahu ada yang ikut. Dan alhamdulillah banyak Pak Eko yang ikut. Sekarang di DOL 100 sampai 100 sekian itu banyak yang ikut. Oh, jadi iya ketemu saya tuh, aduh Bu Yati kok kayaknya tambah muda deh katanya. Jadi, ya, Ibu kan pernah bilang, aduh ini Ibu banyak maunya. Iya, kamu udah jadi banyak maunya Bu. Memang Pak Eko kan saya dulu gemuk ya. Oh, gemuk iya. Jadi sekarang saya udah kehilangan 11 kilo, itu udah kurus sampai ada yang bilang gini, lihat Bu Yeti kayak anak SMA deh. Aku bilang. Yang benar sampai dokter di Puskesmas itu yang merawat para diabetes itu, para Prolanis bilang, aduh jadi kayak pengen ikutan deh katanya, kurusnya. Ya, kalau menurut suami, aduh jangan terlalu kurus katanya. Ya makanya nanti saya ngejagainnya gitu ya Bu. Ya mungkin itu ya Pak Eko yang saya ceritakan pengalaman untuk saya sendiri. Siapa tahu bisa menginspirasi buat rekan-rekan para pejuang gula darah rendah gitu ya. Jadi itulah yang terjadi pada diri saya. Alhamdulillah. Atas izin Allah saya sehat Pak Eko.
Sono Pak Roy. Saya Ya, mohon doanya ke depannya juga. Amin, Bu. Saya selalu mendoakan semua peserta dari Mobi ini kembali menjadi sehat, Bu, kembali sembuh. Amin, amin. Mobi memang hebat, miracle banget, ajaib betul. Ya. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak sudah mau membimbing Bu Yeti, Pak Warsono. Terima kasih banyak. Ini luar biasa ya. Saya sendiri tidak menyangka akan jadi seperti ini, tapi sungguh luar biasa. Yang memberi kesehatan Ibu. Ya, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Iya. Makasih banyak Bu. Baik, sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan banyak setelah Ibu menyampaikan testimoni ini, inspirasi ini, banyak orang juga tergerak. Terima kasih banyak. Mangga kami. Ya, mangga.